Semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majolehan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi cerita berkaitan meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan ataupun dalam pendidikan. Judul ini saya ambil karena memang pendidikan adalah salah satu bagian dalam kehidupannya. Mungkin kalau ada orang yang berkata lebih, seseorang menjadi identitasnya karena memang hal itu dilakukan setiap hari, sudah menjadi DNA-nya. Begitu juga dengan saya tidak mengaku saya seorang yang ahli dalam bidang ini, tapi setidaknya saya belajar dalam bidang ini. Berkaitan pendidikan. Pendidikan memiliki makna adalah bagaimana proses pengembangan diri, proses pengembangan individu secara menyeluruh dengan jalan pendidikan ini. Pendidikan yang bertahap. Pendidikan dari bagaimana kita bisa mengingat sesuatu sampai di suatu akhir kita bisa menciptakan sesuatu. Taksonomi Bloom. Ini cerita yang menarik karena memang setiap pribadi jika beliau ahli dalam suatu bidang, seharusnya beliau bisa memahami konsep ini dengan baik. Taksonomi Bloom. Bagaimana segala sesuatu yang kita pelajari, dari langkah pertama kita belajar untuk mengingat, kedua kita belajar untuk memahami, ketiga kita belajar mengaplikasikan, keempat kita belajar menganalisis, kelima, kita belajar mengevaluasi, dan keenam, kita belajar menciptakan, creating. Jika kita ahli dalam suatu bidang, proses pembelajarannya mungkin seperti ini. Kembali ke judul awal berkaitan bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam pendidikan. Dalam proses peningkatan, memang terkadang kita harus mencoba sesuatu. Pastinya harus mencoba sesuatu. Jika kita terlalu nyaman karena zona nyaman kita tidak mau melakukan perubahan apapun, artinya kita stagnan. Kita tidak berubah apapun. Walaupun hal baik dari pengulangan adalah kita bisa menjadi ahli, tapi teman-teman, ada satu titik, ada suatu masa, tentunya kita harus mencoba mengekspansi diri, mengembangkan diri dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Coba kita melakukan yang bernilai lebih. Di sini saya ingin berbagi cerita bagaimana mungkin sudut pandangnya ada banyak hal, tetapi sudut pandang ini saya ingin coba maknai dari entahlah kenapa di pikiran saya muncul cash flow quadrant, tentang pembagian 4 struktur bagaimana proses pendapatan itu diperoleh. Saya berpikir ini juga suatu pengembangan diri gitu. Pertama, ketika kita bisa menjadi seorang karyawan itu baik, karena dalam proses menjadi seseorang yang kita bekerja untuk orang lain, kita bisa belajar sesuatu. Setelah cukup lama kita belajar, kita ada baiknya untuk menjadikan diri kita sendiri sumber pribadi yang memperoleh pendapatan atau self-employee. Itu bagian yang kedua yang menurut saya menarik. Bagian yang ketiga adalah bagaimana kita memulai suatu pengembangan bisnis yang lebih besar. Keempat adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain mendanai, kita bisa menjadi investor. Itu juga saya pikir, dalam hemat saya, ini adalah sebuah bagian pengembangan diri pribadi manusia yang tadinya sudah dewasa, dia menjadi jauh lebih matang. Kembali berkaitan bagaimana meningkatkan kualitas diri, bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam pendidikan. Pendidikan memang ini adalah pola wajib ketika kita masih berumur kecil. Tetapi kalau kita berumur dewasa, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan? Pendidikan artinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Kita terus belajar, memahami filosofi,
belajar sampai ujung hayat atau sampai liang lahat, sebenarnya belajar itu tidak harus selalu di ruang formal. Memang baiknya belajar di ruang formal karena di sana ada mentor, ada guru yang mungkin berjalan jauh lebih di depan. Berkaitan pembelajaran otodidak, beberapa minggu yang lalu saya pernah membahas ide sederhana itu dalam sebuah podcast. Mungkin teman-teman nanti bisa mendengarkan podcastnya tentang pembelajaran otodidak. Berkaitan peningkatan kualitas diri dalam pendidikan. Sebagai bahan referensi supaya pembicaraan ini tidak hanya bersifat personal, saya ingin mencari referensi bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Mengembangkan diri mulai dari akar dasar, karena di sini saya sedang membuku sebuah karya snipset. Sepertinya memiliki self-motivated adalah faktor yang sangat penting. Bagaimana kita bisa memiliki motivasi internal dalam diri untuk selalu berinovasi, selalu kreatif, untuk coba memulai hal-hal yang baru berdasarkan pengetahuan pemahaman yang sudah kita miliki. Karena apa? Kita terdidik, kita artinya memiliki modal. Kita tidak berjalan seperti orang buta yang main seruduk tanpa arah. Menjadi orang terdidik artinya Anda memiliki visi yang baik, Anda memiliki pandangan yang jauh ke depan, mungkin bisa beberapa langkah ke depan dibandingkan orang lain. Anda memiliki pribadi yang sudah dibangun dengan kompeten, memiliki pribadi yang berkarakter, dan memiliki daya saing yang cukup baik. Teman-teman, poin ini kiranya penting untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dalam bidang pendidikan tentunya. Saya tidak menyebut pendidikan ini dalam bidang arti yang terlalu sempit, yaitu belajar di ruang kelas ataupun lain sebagainya. Tidak, pendidikan itu adalah faktor bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Kuncinya ini, ketika kita bisa mengembangkan potensi diri dengan belajar inovatif, kreatif, kompeten, memiliki karakter, karena kita tidak mudah goyah dan kita memiliki daya saing yang cukup baik, artinya kita meningkatkan pendidikan kita. Teman-teman, supaya gambaran ceritanya ini semakin jelas, saya ingin coba menganalogikan dengan sebuah cerita. Ceritanya itu seperti ini. Ada seseorang yang beliau itu mungkin mungkin hari ini memang tidak ada orang yang terlahir di desa ataupun di kota, karena semuanya saya kira memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tetapi memang kesempatan orang kota, karena mereka difasilitasi dengan fasilitas yang baik, mendukung, lingkungan mendukung, kualitas pendidikannya mungkin akan jauh lebih baik dalam arti tertentu. Kembali ke cerita awal yang ingin saya ceritakan. Ceritanya, ketika pendidikan ini kita peroleh dengan cara yang mahal atau kita dengan penuh perjuangan, lalu kita memulainya dari step yang sederhana, yaitu bagaimana kita memulai dari pola yang kecil untuk belajar, lalu kita mulai mengembangkan diri, lalu bagaimana kita mulai mengekspansi ataupun nanti bisa creating sendiri. Saya pikir ini adalah sebuah kemajuan. Konkret ceritanya seperti ini. Misalkan ada seseorang, dia seorang mahasiswa yang mungkin mahasiswa anak kampung. Beliau punya kualitas punya kesempatan yang baik untuk belajar di perkotaan. Lalu setelah lulus kuliah, karena belum langsung berani mengajar, beliau mengajar di sebuah kantor sekolah, belum masuk ke ruang kelas untuk mengajar. Selanjutnya, di step selanjutnya, pemuda ini mulai mengumpulkan keberanian, karena ini berkaitan keberanian teman-teman, bukan hanya sekedar kemampuan. Akhirnya pemuda ini mengambil pengajaran di ruang yang lebih sederhana, yaitu anak SD. Karena saya pikir ini bukan masalah tentang keren dan tidak keren, berharga tidak berharga, tetapi tantangannya jauh lebih anak SD mungkin lebih bagaimana kita bisa memiliki materi cukup baik, lalu bagaimana kita mendeliver materi ini ke mereka, itu juga penting. Lalu kedua, karena polanya memang saya ingin bercerita yang berkembang, meningkat, pemuda ini mengajar pendidikan di level SMP lebih dari 3 tahun. Lalu berkembang mengajar di pola pendidikan SMA.
Dari ketiga pola ini, karena saya memiliki pengalaman, saya berani katakan dengan pasti, pola pengajarannya sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Pertama saya ingin sebutkan, bagaimana kita memiliki tingkat pendekatan approachment dengan mereka. Dari 3 level ini, pola pendekatannya berbeda. Jika Anda ingin mengambil pola sebagai seseorang orang tua yang galak, maka di level SD dan SMP mungkin ini sangat efektif. Tetapi saya ingin sedikit memberikan warning ketika ini dipraktekkan di ruang kelas SMA, apalagi di kelas yang paling tinggi, kelas 12, sepertinya Anda harus mencari pendekatan ulang. Karena sepengalaman saya yang bisa ceritakan, di pola pendidikan yang atas ini, polanya adalah bagaimana kita menjadi teman sharing atau sahabat mereka. Dan tentunya dibatasi dengan bagaimana kita memberikan pengetahuan lebih kepada mereka. Teman-teman, ke ujung ceritanya atau poin ceritanya, saya ingin bagaimana menggambarkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu masuk ke dunia kampus. Jika saya tadi cerita seorang pemuda tadi, karena pemuda tadi mungkin memiliki cerita yang hampir semirip atau mungkin hampir bersama dengan apa yang saya ceritakan, hari ini saya akan memulai pertama tugas saya. Saya katakan tugas karena memang kesempatan mengajar di kampus ini saya memperoleh dari seorang dosen saya. Dosen saya merekomendasikan saya untuk mengajar di kampus ini. Saya ucapkan Omitohu terima kasih kepada Bapak Sulan yang sudah merekomendasikan saya untuk mengajar di kampus ini. Teman-teman, selain rekomendasi itu, tantangan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas diri adalah ketakutan itu ada. Ketakutan itu hinggap. Ketakutan itu mengingatkan saya kembali ketika pertama kali saya dulu masuk ke jenjang pengajaran SD. Saya punya satu cerita. Dahulu ketika setelah interview pertama dan saya diterima, hari pertama saya akan masuk sekolah, saya sempat berpikir lebih baik saya tidak datang ke sekolah dan saya tidak mengambil kesempatan itu. Itu pikiran negatif yang muncul. Tetapi Omituhut kembali, pikiran negatif itu tidak saya hiraukan dan saya memilih ke sekolah. Saya memulai hari pertama saya mengajar sebagai seorang guru. Dan nyatanya saya bisa dan saya berhasil. Di tempat pengajaran SD saya bertahan hampir 2 tahun. Di pengajaran SMP saya berhasil, kalau dirangkum dengan hari ini mungkin sudah hampir 6 tahun. Begitu juga dengan pendidikan level SMA, saya sudah mengajar hampir 6 tahun. Teman-teman, hari ini tugas pertama hari ini bagaimana mengajar kualitas pendidikan tinggi di kampus. Saya sempat beberapa hari lalu berpikir, inilah mungkin ujung perjalanan saya dalam dunia pendidikan. Ini adalah level yang bisa saya capai dalam pendidikan. Setelah ini adalah bagaimana menyerahkan estafet ke tahap selanjutnya. Bagaimana kehidupan berkembang ke tahap selanjutnya yang saya ingin tahu. Tetapi saya ingin berdoa dalam podcast ini, dalam cerita ini. Semoga kesempatan baik yang muncul juga bisa kita maknai dengan baik. Kita bisa membawa kebaikan dalam pengajaran yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Teman-teman, dalam rekaman suara pagi hari ini, inilah judul yang saya ambil, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas diri. Bukan hanya dari jenjangnya, tetapi dalam pendidikan itu adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Pendidikan semakin tinggi, pendidikan berarti memberikan Anda tanggung jawab lebih. Sebagai bahan kesimpulan penutup, karena kampus punya tridharma perguruan tinggi yang selalu didengungkan untuk mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik, saya juga ingin mendengungkan itu untuk diri saya, sebagai penugasan untuk diri saya, sebagai tugas untuk diri saya. Bagaimana saya mengembangkan tugas pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya yaitu penelitian.
Selanjutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah tugas untuk seorang pendidik, tugas untuk saya. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal baik yang datang kepada Anda bisa memanfaatkan dengan baik dan sebagai bekal Anda bertumbuh dengan baik, sebagai bekal berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah berkah utama. Inilah yang saya selalu tanamkan dalam diri saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih. Salam.